Halo, saya akan menjelaskan tentang teori kebugaran. Apa sih kebugaran dalam sepak bola? Kebugaran adalah kebugaran tubuh. Karena di sini saya akan kasih tahu bagaimana caranya untuk menjaga kebugaran kalian, untuk ketahanan tubuh kalian, kebugaran. Karena pertama sih harus diet ya, diet ketat. Kalian tuh sebagai atlet, misalkan ada menjadi atlet, saya akan belajar dari saya. Atlet itu makannya 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna, 4 sehat, 5 sempurna. Di sini kan harus makan buah-buahan, rajin makannya daging-dagingnya yang bagus ya, ayamnya ayam yang segar atau apa. Makan buah, jangan lupa pisang atau apapun itu namanya buah, pas kan cari di Google namanya 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu terapkan biar buat kebugaran tubuh kalian, biar jadi yang bagus tubuh kalian, jarang cedera, jarang apa. Situ kalian akan menemukan suatu pola metabolisme tubuh kalian akan berkembang dengan baik dan akhirnya kalian jarang cedera. Saya ngambil filosofi ini belajar dari Javier Zanetti, kapten Inter Milan yang disebut X-Tractor nickname-nya. Di sini harus kalian belajar kebugaran. Kebugarannya bukan hanya kebugaran mental dan fisik, bukan fisik tapi mental juga. Mental kalian terus dibugarkan dengan apa? Dengan misalkan kalian bugarkan mental kalian dengan ya sekali-sekali lah kalian dengan dengar musik yang apa kayak Mozart atau apa, bisa melatih mental kalian, klasik-klasik kuno gitu. Saya belajar kalau misalkan saya terapin sih Mozart ya, Beethoven. Saya belajar musik, dengar musik Mozart, Beethoven biar membuat otak saya itu mentalnya bugar ya kan. Itu salah satu favorit saya sebelum match, misalkan saya bantu Inter, saya mendengar lagu-lagu itu Mozart, Beethoven apa, biar apa sih, biar saya fresh gitu, bugaran mental saya. Sini kebugaran tuh bukan hanya fisik ya, mental juga. Di otak kalian, tubuh kalian, pikiran kalian perlu kebugaran jasmani dan rohani. Di sini kalian harus benar-benar belajar tentang antara kebugaran fisik, mentalnya, rohani. Di sini kalian harus benar-benar kebugaran itu dikembangkan dengan cara ya kalian harus effort gitu. Effort itu ya harus belajar tentang bagaimana ya sih biar bugar dalam tubuh kalian. Di sini kalian nggak bisa, tidak bisa bugar itu dicari dengan cara yang ya bisa guru gym, misalkan kalian nge-gym gitu, coach gym biar kebugaran. Kalian harus cari gym-gym terdekat Anda untuk menjaga kebugaran kalian. Di situ saya juga pernah tuh, saya udah usaha ya efforting ke gym. Itu gym, makan buah-buahan, makan sehat-sehat, ya, makan makanan yang berkarbohidrat yang sangat tinggi, misalkan makan padang. Hindari makan makanan yang berlemak ya. Kalau misalkan menjadi atlet yang baik yang benar itu karena menjaga diet ketat, makan porsi juga harus pakai ada saladnya atau apa namanya, biar kalian jadi atlet yang terbaik, atlet hebat, atlet great gitu ya. Di sini teori kebugaran itu dikembangkan ya, kasih tahu ya, cari kebugaran kalian harus mencari praktekin di rumah kalian biar bugar dan bugar. Karena emang teori kebugaran itu ya di sepak bola penting. Tanpa kebugaran kan dalam season itu kan kalian tahu sendiri, sebelumnya saya bicarakan ya kan di post sebelum saya ini kan, saya upload penting. Buat apa sih, buat nggak cedera. Karena emang dalam satu season itu akan ada kelemahan, lelah otot, lelah otot, lelah mental. Di situ kalian bisa dibilang lelah otot itu membuat kalian, mempercepat kalian untuk cedera gitu. Potensi kalian cedera itu sangat besar dalam in season itu. Biasanya ada 10 bulan. Biasanya kalau di sepak bola Inter ada 10 bulan in season kan. Sebelum isi off season, namanya on seasonnya, di start season sampai finish seasonnya dari bulan Agustus sampai Mei, itu kan kayak maraton. Sini kalian harus kuat-kuatin stamina. Kebugaran itu penting ya. Kebugaran kayak stamina, itu kebugaran itu stamina kalian, endurance kalian harus penting kan. Di sini harus belajar tentang kebugaran ya kan. Kalian atlet, misalkan atlet kalau nggak bugar ya nggak akan pernah bisa menang, karena akan cedera dan akhirnya apa, di operasi seperti ACL, Achilles, flexor, hamstring. Itu kan kalian di rumah atau di mana, di kehidupan pribadi kalian, kehidupan sehari-hari kalian tidak mempraktekkan sistem strategi kan kebugaran tubuh kalian. Ini paling penting dalam hidup atlet itu. Kalau tanpa ini kan tidak akan pernah bisa berlomba-lomba jadi atlet yang terbaik. Karena tanpa kebugaran di rumah kalian nih, saya belajar ini ya, kebugaran paling penting dalam filosofi teori saya yang saya baca, tulis, riset ulang-ulang kali. Ini paling penting dalam peredaran sepak bola di maraton on season ini di Eropa atau di Asia. Semuanya ada AFC Elite League, AFC League, apa, Liga Indonesia, Liga Malaysia, semuanya, Liga-Liga Asia, Liga-Liga Thailand, Liga-Liga apa namanya, Jepang, Kawasaki Hunter, apa, Kawasaki
Al Nassr itu semua pasti mikirnya kebugaran ya. Kebugaran itu penting buat individu atlet ya kan, untuk menjaga kebugaran ini ya kan. Caranya rasanya gimana? Ya tuh diet, makan ketat ya kan. Pas hari sempurna ya, nge-gym, ada coachnya, saya harus bayar coach atau coach ke gym ya, terdekat Anda. Setiap hari itu ulang, harus berdiet ketat, makannya juga 2 kali sehari, 3 kali ada salat nih, nggak boleh makan makanan kayak misalkan nih, apa namanya, makan McDonald gitu nggak boleh, makan makanan gitu-gitu kan aneh, nggak boleh ya, McDonald, junk food itu nggak boleh, kan harus makan makanan yang bener-bener untuk menjaga keseimbangan tubuh kalian, kebugaran biar nggak cedera Achilles ya kan, flexor atau namanya apalah, bau kan, patah kaki kan, patah itu jaga kebugaran. Di sini kalau misalkan nggak bugar, kalian bisa patah kakinya dan bisa karir kalian itu adalah karir kalian jelek. Akhirnya apa? Karir kalian jelek. Nah, kalian akan putus asa dan sangat-sangat minder mainnya, karena pas takut cedera lagi kan, tulang kembali ya ingatan kalian, kebugaran kalian. Dengan situ banyak pemain-pemain luar biasa sebelumnya jadi cedera gara-gara Ronaldo fenomeno itu kan, itu wow tuh hebat dia, gara-gara cedera 2 tahun, cedera sampai flexor atau apa, patah kaki kalau nggak salah ya, 1999. Dia tuh akhirnya gimana meredup gitu pamornya, mainnya juga kayak takut gitu, nervous, takut cedera lagi gitu, karena sakit minta ampun pasti ya, dua cedera aja ya. Jadi kalian harus belajar filosofi fundamental bola tuh kebugaran, kalian harus fokus di bugaran. Kalau misalnya kalian di atas profesional, masih semi profesional, masih main tarkam, main apa futsal biasa-biasa aja kampus, kayaknya kebugaran tuh paling penting. Jadi setiap hari tuh kalian harus mikirin kebugaran kalian, dari makanan, pola makanan, kesehatan ya kan. Kalian harus bener kuatin kebugaran kalian, harus dari makanan, kekuatan. Kalian harus bener latihan dulu, coachnya harus ada coachnya, kalian harus dimatangkan, harus bicara dengan coach kalian, itu kan butuh modal ya pastinya ya. Itu saya begitu. Jadi kalian harus bener-bener bikin pola patternnya, apa, pola di pikiran kalian ya, fokus di kebugaran, dan itu kalian akan sukses. Misalkan ada pemain yang cedera, rival kalian, nah itu situ rival kalian udah kena itu mentalnya. Bisa kalian, bisa kalian lebih talenta nih, rival kalian talenta nih, lebih kalian dari dia lebih talenta, tapi dia kebugarannya, fisiknya lemah gitu loh, pernah cedera. Nah mentalnya tuh di pertandingan akan terasa, dia akan ingat kembali masalah cedera dia, dan akan menurun permainan, nggak seperti sebelumnya. Bisa menurun kemungkinan besarnya menurunnya 20%, kemungkinan mereka tuh kehilangan jiwa mereka, soul mereka dalam permainan tuh 20%, ada 10%, ada 7%. Situ saya pelajari, saya di sini ya. Kalian harus tahu, harus baca ini, dengan dengar ini, dan tuangkan ke ilmu saya ke dalam diri Anda gitu loh. Nah, sini kan berguna kebugaran ya. Jadi paling penting dalam sepak bola kebugaran. Tanpa kebugaran, kalian walaupun talentanya apapun rival kalian, kalau misalkan dia cedera sekali ya, cedera parah 3 bulan, hamstringnya itu menurunkan jiwa dia, menurunkan semangat dia, takut ya, takut nervous akan terulang kembali. Di situ permainannya performnya menurun apa? Hasilnya pelatih coach apa scouting melihat, wah dia kayak agak-agak traumatik ya. Di sini namanya traumatik. Sini kalian harus percaya apa yang saya katakan itu benar, dan pasti akan sebanyak kayak Ansu Fati, kayak Ronaldo, itu kan pemain hebat. Inter dulu pemain Ronaldo sebelum di Barcelona pertama, karena akhirnya pas di cedera mainnya jelek ya kan, gendut, gemuk, fat jadinya, kira itu agak cedera. Makanya di situ Ronaldo pasti salah, dia nggak bisa menjaga defense kebugaran dia, endurance dia di hidupnya. Kalau hidupnya harus benar, kalau aktif lagi on season, off season itu harus fokus, dan harus benar-benar dipatenkan. Itu namanya kebugaran, itu penting. Jangan skill aja, kebugaran itu penting. Kayak Janet itu kebugarannya luar biasa deh, pada akhirnya dia 5 gelar berturut-turut ya, riset, dan akan treble winner, akan itu klimaksnya dia tuh luar biasa ya, dalam 2010 treble winner pertama di Italia itu Javier itu traktor. Kenapa disebut traktor? Karena kebugarannya luar biasa, jarang cedera. Di situ pola hidupnya harus benar, disiplin. Di sini disiplin harus ditegaskan, disiplin kan, seperti itu disiplin, nggak boleh namanya ikan junk food apapun dalam season, karena emang luar biasa kan. Itulah sepak bola ya. Terima kasih.